salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan selamat kita. Dan itu selamat kita. Jangan katakan bahwa itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:6, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga kitab Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya, saya, saudara, kita semua penduduk dunia yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka peroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11, dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan, saya berdoa di pagi ini sudah tanggal 29. Wow, mantap. Sebentar lagi kita masuk di tanggal 30, 31 tahun baru. Tapi apapun itu, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memasukkan kita masuk di ujung bulan Desember ini, dan di ujung tanggal hampir ya. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi penerima berkat Allah, karena kami melakukan kehendak dalam nama Yesus. Amin. Saya akan bacakan Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dari Tuhan dan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Jadi di sini simple, firman Allah mengatakan kita penerima, tema kita adalah penerima berkat Allah. Penerima berkat Allah itu adalah orang-orang yang dikatakan firman Allah adalah orang-orang yang bersih tangannya. Daud kotor tangannya karena terlalu banyak membunuh, sehingga dia tidak diperbolehkan untuk membangun bait Allah. Dan Salomo bersih tangannya karena dia tidak pernah membunuh, walaupun pada akhirnya karena pesan-pesan orang tuanya, ya ada orang-orang yang dibiarkan oleh Daud hidup supaya damai. Tetapi di masa pemerintahan Salomo diperintahkan untuk melakukan yang terbaik. Dan Salomo itu sangat bijak, sangat pintar melakukan eksekusi, ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah perlu tangan kita itu bersih di hadapan Allah. Jadi kalau tangan kita bersih, ya kadang-kala tangan ini dipakai untuk mencuri, dipakai untuk tawuran, terkecuali ya di gelanggang gitu ya. Ya saya penyuka kalau ada tinju, nah itu saya suka. Tapi saya tidak suka orang-orang yang berkelahi di jalanan, ya. Dan apalagi geng-geng motor yang sukanya. Dan itu dalam rangka mengotori hidup mereka, tangan mereka, dan mencemarkan diri mereka dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Bayangkan mereka yang lewat, orang-orang yang tidak bersalah, dihantam begitu rupa itu oleh geng-geng motor itu. Itu sebabnya perlu dibasmi itu geng-geng motor itu. Supaya apa? Memberi kenyamanan bagi orang-orang atau pengendara-pengendara yang berjalan sendiri. Ya, jadi yang mendapat penerima berkat Allah itu adalah orang yang bersih tangannya.
Yang kedua dikatakan, penerima berkat Allah itu adalah orang-orang yang murni hati. Siapa yang tahu hati? Nggak ada. Siapa yang tahu motif tidak? Nggak ada. Itu Tuhan tahu. Makanya dikatakan Tuhan itu akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang-orang yang melakukan firman Allah. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang-orang yang berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak merekam segala perbuatan kita. Jangan pikir rekaman Allah akan bisa hilang kalau engkau tidak mengampuni, tidak meminta ampun kepada Dia. Akan selalu tercatat, tapi kalau engkau mengaku segala dosa yang telah kau lakukan, maka dengan sendirinya Dia akan menghapus dari ingatan kita. Dan jangan bilang, bagaimana Dia mengingat sekian miliar manusia? Jangan pikir seperti engkau. Kalau saya memang sudah pusing itu. Tapi tidak dengan Allah. Jadi kalau engkau mau menerima berkat Allah, bersihkan tanganmu. Bersihkan hatimu. Supaya apa? Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab. Ketika engkau memiliki pergumulan hidup, Tuhan menjawab. Makanya Mazmur 91 ayat yang ke-15 itu kan dikatakan begini. Hatinya melekat kepada, maka aku akan membentenginya. Oh, itu ayat 14 ya. 14. Ayat 14. Jadi aku akan membentenginya. Aku akan melindunginya sebab ia mengenal namaku. Apa yang terjadi? Bila ia berdoa, ia akan menyampaikan, ia akan menjawab. Ia akan menyertainya dalam kesesakan. Ia akan memuliakannya dan dia akan meluputkannya dan memuliakannya. Akan diberikan panjang umur dan ditunjukkan keselamatan daripada itu. Itu dari Mazmur 91 ayat 15, ayat 14 sampai dengan 6. Jadi pentingnya kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa melekat kalau hati kita tidak bersih, tidak murni di hadapan Allah. Jadi kalau hati kita murni di hadapan Allah, maka kita akan mendapat hal yang luar biasa. Karena firman Allah berkata, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on the law. Aku telah menyetel hatiku pada hukum-hukummu. Ya, itu orang-orang yang murni hatinya itu akan hidup sesuai dengan firman Allah, perintah Allah. Bukan sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Kemauannya tidak, tapi kehendak Allah. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan kepada yang tidak menyerahkan kepada penipu. Jadi penerima berkat Allah itu yang tidak menyerahkan, orang-orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Wow. Jadi kadang-kala manusia ini banyak bersandiwara. Temannya sendiri ditipu, orang tuanya sendiri ditipu, suaminya sendiri ditipu, istrinya sendiri ditipu, keluarganya sendiri ditipu. Kenapa? Hati yang tidak murni. Hidup dalam dosa. Kalau orang hidup dalam dosa, mau keluarga tidak ada bagi dia keluarga. Money is money, chain is chain. Fulus is fulus. Ya. Okane is okan. Atau Tony is Tony. Ya. Uang tetap uang. Tidak ada uang, tidak ada persaudaraan dalam uang. Tetapi bagi orang-orang percaya, Tuhan kita itu bukan uang. Tuhan kita itu Tuhan yang bisa kita memberikan segala sesuatu. Bukan menipu. Dan itu tidak baik. Dan itu sebabnya hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Yang terakhir, yang tidak bersumpah palsu. Wow, ini dalam sidang-sidang terjadi banyak kasus rekayasa. Seperti kita lihat kasus Sambo, banyak orang yang ikut dalam rekayasa ini. Dan masih banyak rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh aparat untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka. Tapi kita berdoa supaya aparat-aparat atau para pemimpin dapat melakukan yang terbaik. Kalau kepala busuk, maka ekor akan busuk.
Tapi kalau ekor busuk, kepala baik, semua akan baik. Yang busuk akan dihancurkan. Tapi perlu kepala itu. Kalau pemimpin baik, maka baiklah yang akan terjadi. Kalau pemimpin jahat, maka semua bawahan akan pecah. Dan itulah sebabnya pemimpin perlu mempunyai integritas. Orang tua perlu memiliki integritas. Orang-orang muda perlu memiliki integritas. Supaya apa? Ketika diajak untuk menyatakan sumpah palsu, kita tidak akan melakukan. Ketika saya coba dipengaruhi, saya tidak perlu dalam kasus, coba dipengaruhi untuk memberatkan orang-orang yang didakwa. Tetapi saya katakan, saya akan mengatakan dia tidak. Selebihnya adalah dosa. Jadi tidak boleh Bapak mempengaruhi saya. Biarkan saya berkata, sebagaimana Alkitab dikatakan, dia tidak. Saya tidak takut menghadapi siapapun. Saya tidak ingin juga memberatkan siapapun. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang betul-betul mau saya katakan. Tetapi tanpa harus merugikan siapapun, tanpa harus menguntungkan siapapun, tapi memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Memang nggak mudah, tetapi sebagai orang percaya kita harus lakukan. Karena apa? Kita adalah penerima berkat Allah kalau hati kita, tangan kita bersih, hati kita murni, dan tidak menyerahkan diri kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang punya integritas sebagaimana yang dikatakan firman Allah, sehingga kita menjadi penerima berkat Allah di ujung tahun ini. Saya mau katakan, mari kita nantinya memasuki hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan, sehingga bersama kita dengan Tuhan, kita akan menjaga hati kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga kita betul-betul layak menjadi penerima berkat Tuhan di masa kini maupun masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi penerima berkat-Mu, karena Engkau yang mengatakan orang-orang yang bisa tinggal di bait-Mu yang kudus dan yang naik ke gunung-Mu yang kudus hanya orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Walaupun dalam dunia ini ada orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan, orang yang percaya harus mengambil pilihan untuk tetap hidup murni di hadapan Allah. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama segala sakit penyakit, kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dan diarahkan kepadamu, datang kepada mereka karena engkau tidak mengenal jarak ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit tidak akan dan oleh biru daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh firman yang engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk menolong engkau dalam berbagai kesulitan hidup, datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, mereka membutuhkan uluran tangan. Mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan, engkau yang mengatakan kalau kami melekat kepadamu, maka engkau akan jawab doa-doa kami. Dan jawab doa-doa kami, jawab doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Pertolongan datang kepada mereka masing-masing oleh karena Tuhan yang dimuliakan, dia akan ditinggikan, dan biarlah kami memberikan hormat kemuliaan hanya bagi dalam nama Yesus. Amin. Selamat memasuki hari ini bersama dengan Tuhan, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan terus memampukan kita untuk berjalan dalam terang, dalam kasih, dalam pertaatan penuh dan takut akan Tuhan. Mantap!